Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Atika Priyarosa dengan nomor induk mahasiswa 2120102057 dari kelas manajemen D1 semester 3. Saya akan menjelaskan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama adalah pertemuan ke-12 sheet ke-9, yaitu menghitung data dari laporan penjualan rumah tinggal bulan Agustus 1999 oleh Gria Tawang Cemerlang. Yang pertama adalah kita mencari tahu tipe rumah. Di sini penjelasannya tipe rumah dicari dari tabel data menggunakan rumus VLOOKUP dan NIT. Di sini tipe rumah kita memasukkan rumus sama dengan VLOOKUP NIT. Dimasukkan datanya yaitu E13 dari kode rumah, titik koma 5 dari GKUMH, titik koma 2 itu dari MH, kurung, titik koma, lalu tabel data di sebelah sini, di blok, dikunci menggunakan F4 atau diketik manual dengan memasukkan simbol dolar seperti ini. Lalu titik koma 2 itu dari tipe rumah dari tabel data, yaitu letak pada kolom kedua. Lalu titik koma, lalu false, lalu di enter dan di drag ke bawah agar hasilnya muncul secara otomatis. Selanjutnya adalah luas tanah, sama seperti tipe rumah rumusnya, yaitu dimasukkan sama dengan VLOOKUP NIT, dimasukkan datanya, lalu tabel data di blok dan dikunci menggunakan F4, lalu titik koma 3 itu berasal dari luas tanah pada tabel data itu terletak pada kolom ketiga, titik koma false, lalu di enter dan di drag ke bawah seperti ini agar hasilnya muncul secara otomatis. Selanjutnya adalah harga rumah. Harga rumah rumusnya juga sama, yaitu dimasukkan sama dengan VLOOKUP NIT, dimasukkan datanya E13, titik koma 5, titik koma 2, lalu tutup kurung, titik koma, tabel data dikunci menggunakan F4, lalu titik koma 4 ini berasal dari diskon harga rumah berada pada kolom keempat pada tabel data, titik koma false, lalu di enter dan di drag ke bawah. Yang selanjutnya adalah diskon. Di sini penjelasannya adalah diskon jika tanggal pembelian kurang dari atau sama dengan tanggal batas diskon, maka 10% dikali harga rumah. Jika tanggal pembelian lebih dari tanggal batas diskon, maka 0% dikali harga rumah. Rumusnya yaitu diskon dimasukkan sama dengan if, dimasukkan datanya yaitu D13, yaitu tanggal pembelian, kurang dari sama dengan D10, yaitu dari tanggal batas diskon, dikunci menggunakan F4, lalu titik koma 10% dikali H13. H13 itu dari harga rumah. Titik koma 0% dikali H13. Tutup kurung lalu di enter dan di drag ke bawah agar hasilnya muncul secara otomatis. Selanjutnya adalah bonus. Di sini caranya adalah bonus jika customer melakukan pembelian kurang dari atau sama dengan tanggal 10 bulan 8 tahun 99 maka mendapatkan televisi. Selanjutnya pembelian kurang dari atau sama dengan tanggal 20 bulan 8 tahun 99 maka mendapatkan mesin cuci. Selanjutnya pembelian kurang dari atau sama dengan tanggal 25 Agustus tahun 99 maka mendapatkan VCD. Dan yang terakhir adalah pembelian kurang dari atau sama dengan tanggal 30 bulan 8 tahun 99 maka mendapatkan Walkman. Rumusnya yaitu kita harus memasukkan rumus sama dengan if, dimasukkan datanya D13 yaitu dari tanggal pembelian, kurang dari sama dengan dimasukkan date, lalu dimasukkan tanggalnya yang pertama tadi 10/8/99, titik koma televisi, titik koma dimasukkan if, dimasukkan datanya lagi, lalu tanggalnya diisi dengan 20/8/99, titik koma mesin cuci. Lalu titik koma if, dimasukkan datanya lagi D13, lalu tanggalnya adalah
tanggal 25 bulan 8 99, titik koma VCD, titik koma Walkman, tutup kurung, lalu di enter dan di drag ke bawah seperti ini. Selanjutnya adalah total yaitu harga rumah dikurangi diskon. Kita harus memasukkan sama dengan H13 yaitu harga rumah dikurangi diskon yaitu pada I13. Lalu di drag ke bawah seperti ini. Selanjutnya adalah total seluruh harga rumah. Kita harus memasukkan rumus sama dengan sum K13 dari sini, K13 dan K24 di blok, lalu di enter dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah pertemuan ke-13 yaitu sheet ke-14. Kita akan menghitung dari data Lembaga Pendidikan Komputer Semoga Maju Terus, laporan pendaftaran siswa. Yang pertama, kita mencari pekerjaan. Ketentuan soal yaitu pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika kode status A maka pekerjaan karyawan, status B maka pekerjaan mahasiswa, status C maka pekerjaan pelajar. Lalu kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan if, dimasukkan datanya di 8 yaitu kode status sama dengan A itu kode status titik koma karyawan kerjaannya titik koma if di 8 sama dengan B statusnya titik koma mahasiswa kerjaannya titik koma pelajar tutup kurung lalu di enter dan di drag ke bawah seperti ini agar hasilnya muncul secara otomatis. Berikutnya adalah nama kelas. Nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Nama kelas yaitu kita memasukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP ini B8 itu dari nomor siswa, titik koma 3 itu dari P101, titik koma 3 yaitu dari 101, tutup kurung titik koma B26 dari tabel data ini di blok lalu dikunci menggunakan F4. Lalu titik koma 2 ini berasal dari nama kelas pada tabel data terletak pada kolom kedua. Lalu titik koma Alt dan enter dan di drag ke bawah. Selanjutnya adalah hari belajar. Hari belajar yaitu diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jika nomor siswa SK, maka hari belajar Senin sampai Kamis. Jika SD, maka hari belajar Selasa sampai Jumat. Jika RS, maka hari belajar Rabu sampai Sabtu. Di sini kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan if, lalu write B8 yaitu data pada nomor siswa, titik koma 2 yaitu SK sama dengan SK titik koma Senin sampai Kamis titik koma dimasukkan lagi rumusnya if write datanya sama dengan SD Selasa sampai Jumat titik koma Rabu sampai Sabtu lalu tutup kurung di enter dan di drag ke bawah agar hasilnya muncul secara otomatis. Selanjutnya waktu belajar. Waktu belajar di sini
diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jika nomor siswa P, maka waktu belajar pagi. Jika S, maka waktu belajar siang. Jika M, maka waktu belajar malam. Kita harus memasukkan rumus sama dengan if, lalu left dimasukkan datanya yaitu B8, titik koma 1 sama dengan P, titik koma lagi, titik koma dimasukkan lagi rumusnya if, left, dan datanya sama dengan S, titik koma siang, lalu titik koma lagi, lalu malam, di enter. Dan ditarik ke bawah agar hasilnya muncul secara otomatis. Selanjutnya adalah biaya. Di sini kolom biaya dijelaskan dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai fungsi. Kolom biaya yaitu ini dimasukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP init, dimasukkan datanya yaitu B8, titik koma 3, titik koma 3, lalu tutup kurung, titik koma di tabel datanya itu di blok yang bawah ini, lalu dikunci menggunakan F4, lalu titik koma 3, yaitu dari tabel biaya itu letaknya di kolom ketiga pada tabel data. Titik koma first di enter dan ditarik ke bawah seperti ini. Selanjutnya adalah kolom diskon. Kolom diskon di sini diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP. Tabel VLOOKUP dengan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Kemudian kalikan dengan biaya. Diskon di sini dimasukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP init, dimasukkan datanya yaitu B8, titik koma 3, titik koma 3, tutup kurung, lalu titik koma, lalu tabel datanya di blok yaitu yang ini. Di blok seperti ini, lalu dikunci menggunakan F4. Lalu titik koma 2 ini berasal dari diskon pada tabel VLOOKUP di sini itu berada pada baris kedua. Lalu false dikali I8 yaitu dikalikan biaya. Lalu ditarik ke bawah seperti ini agar hasilnya muncul secara otomatis. Kemudian biaya bersih. Biaya bersih di sini biaya dikurangi diskon. Dimasukkan rumusnya yaitu sama dengan I8 yaitu biaya dikurangi diskon yaitu I8. Lalu ditarik ke bawah dan hasilnya akan muncul secara otomatis. Kemudian total yaitu dimasukkan rumusnya sama dengan sum I8 dari atas ke bawah di drag seperti ini, lalu di enter dan hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian rata-rata dimasukkan rumusnya sama dengan average, sama seperti tadi di blok dari atas ke bawah seperti ini, lalu di enter dan hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian maksimum dimasukkan rumusnya sama dengan max di blok ke bawah seperti ini, lalu tutup kurung dan di enter, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah minimum. Minimum dimasukkan rumusnya sama dengan min di blok juga seperti ini, lalu tutup kurung dan di enter dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah pertemuan ke-14 sheet ke-1. Menghitung data dari laporan keuangan penginapan hotel internasional. Yang pertama adalah menentukan kelas kamar. Yaitu di sini penjelasannya adalah keterangan kode kamar digit 1 sampai dengan 3 menyatakan kelas kamar, digit 5
Menyatakan single atau double. Jika digit ke-5 sama dengan 1, maka jenis kamar sama dengan single. Jika digit 5 sama dengan 2, maka jenis kamar sama dengan double. Data yang dicari adalah kelas kamar, yaitu diperoleh berdasarkan tabel data dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan left. Di sini dimasukkan rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP left A5, yaitu berasal dari kode kamar, titik koma 3, yaitu berasal dari kode kamar yang EXC, tutup kurung, titik koma, tabel data di blok, lalu dikunci menggunakan F4, lalu titik koma 4. 4 itu berasal dari kelas kamar berada pada kolom ke-4 pada tabel data. Lalu titik koma, false, tutup kurung, dan di enter. Dan hasilnya seperti ini, lalu di drag ke bawah agar hasilnya muncul secara otomatis. Selanjutnya adalah tarif per hari. Tarif per hari diperoleh berdasarkan tabel data dengan klasifikasi single dan double. Jika kode kamar 1, maka tarif per hari diambil dari tabel data pada kolom kedua. Jika kode kamar 2, maka tarif per hari diambil dari tabel data pada kolom ketiga. Yaitu dimasukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP left A5 dari kode kamar, titik koma 3, tutup kurung, titik koma, tabel data di blok, lalu dikunci menggunakan F4, titik koma, dimasukkan rumusnya yaitu if right, dimasukkan datanya sama dengan 1, titik koma 2, dimasukkan selanjutnya titik koma, dimasukkan rumusnya if right dan datanya sama dengan 2, titik koma 3, tutup kurung, titik koma, false, tutup kurung, dan di enter. Dan di drag ke bawah agar hasilnya muncul secara otomatis. Selanjutnya adalah lama menginap. Lama menginap selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Rumusnya yaitu sama dengan F5. F5 yaitu tanggal pergi dikurangi E5 yaitu tanggal datang. Dan di enter dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah tagihan. Tagihan tarif per hari dikali lama menginap. Rumusnya yaitu sama dengan D5 tarif per hari dikali G5 yaitu lama menginap. Lalu di enter dan hasilnya seperti ini, di drag ke bawah agar hasilnya muncul secara otomatis. Selanjutnya adalah pajak. Pajak yaitu jika jenis kamar sama dengan single, maka pajak sama dengan 5% dari tagihan. Jika jenis kamarnya double, maka pajak 10% dari tagihan. Rumusnya yaitu sama dengan if right, dimasukkan datanya yaitu A5, titik koma 1 yaitu berasal dari kode kamar yang 1 ini, tutup kurung sama dengan 1, diberi tanda petik, lalu titik koma 5% dikali H5 yaitu tagihan, titik koma, rumusnya dimasukkan lagi if right dan datanya sama dengan 2, titik koma 10% dikali H5 yaitu tagihan, lalu tutup kurung dan di enter dan di drag ke bawah agar hasilnya muncul secara otomatis. Selanjutnya adalah potongan. Potongan yaitu bila lama menginap lebih dari 10 hari, maka potongan yaitu 5% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongan 3% dari tagihan. Dan itu maka tidak memperoleh potongan. Rumusnya yaitu dimasukkan sama dengan if G5 yaitu lama menginap lebih dari 10, titik koma 5% dikali H5 yaitu tagihan, titik koma dimasukkan lagi rumusnya if G5
lebih besar dari sama dengan 6,3% dikali H5, yaitu tagihan, titik koma 0 tutup kurung lalu diantar, dan ditekan ke bawah agar hasilnya muncul secara otomatis. Selanjutnya adalah total bayar. Yaitu dimasukkan rumusnya sama dengan H5, yaitu tagihan, ditambah I5, yaitu pajak, dan dikurangi J5, potongan. Lalu diantar dan didrag ke bawah, hasilnya akan muncul seperti ini. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.